Assalamualaikum teman-teman. Aku mencerita tentang kucing. Gak berbobot ceritaku ya. Gak apa-apa, gak masalah sama aku. Gak berbobot ya sudah. Yang penting senang aku kontennya kan. Cerita tentang kucing. Jadi bang kecilkan sedikit lah bang. Gak enak konten kalau ada abang ya. Rusuh. Anak aku kok udah aku konten tak apa-apa ya tingkai. Nah, cerita tentang kucing. Masalah kucingnya kan. Agak jorok ya bicara aku. Enggak, aku cuman mau ku abadikan aja pokoknya kisah-kisah hidup aku ini. Mau menarik kayak mau tidak kayak mau banyak yang nonton kayak los lah. Biarin aja. Yang penting ku simpan, biarkan mbah YouTube yang pusing nyimpanin video-video aku. Nah, jadi waktu itu main-main lah aku pernah. Ini kejadian udah lama juga lah, setahun lebih juga kejadian. Jadi aku main-main ke rumah adik aku kan ada kucing. Udah posisinya itu adik aku sama adik ipar aku masih kerja. Adik kandung aku masih kerja lah. Sekarang kan udah gak kerja lagi kan karena udah ada anak bayinya. Dah, jadi kerja dua-duanya. Jadi malam tuh aku ke rumah orang inilah sambil jagain ponakan aku. Jadi lagi duduk-duduk santai aku nonton video ya kan. Datanglah salah satu tetangga orang ini. Mungkin dikiranya nggak ada orang dewasa di rumah adik aku ya kan. Marah dia sama ponakan aku. Tolong ya, kata dia. Ini aku praktekkan aja cara dia ngomong ya kan. Karena ketepatan aku dengar ya kan. Tolong ya. Itu kucing kalian itu berak di depan rumahku katanya. Mungkin siapa itu dalam hati aku? Nah, aku datangi, ya kan? Aku datangi. Kenapa bu? Aku bilang gitulah. Bang kecil sedikit lah bang. Kenapa bu? Aku tanya. Terkejut dia. Karena dikira mungkin gak ada orang dewasa di rumah tuh kan. Ada posisinya adik kandungku sama adik ipar aku lagi pergi kerja kan, orang tuh biasanya pulang jam 8 gitu ya kan, jam 8 malam pulang. Kejut dia. Terus agak melunak ngomongnya. Dia bilang gitu, enggak deh kucing orang ini berak di depan rumahku katanya. Bau katanya. Takut nanti anak-anak pijak. Situ naik tensi aku. Emosi tapi masih kutahan kadang berhubung yang ngomong orang tua. Jadi kutanya gini, di mana? Aku bilang, itu di depan rumahku. Sekarang gini posisinya ya. Yang melihara kucing di sini siapa? Apa adik saya aja melihara kucing? Karena posisi tetangga sana pun banyak melihara kucing. Semua rata-rata melihara kucing. Nah, kenapa kucing-kucing adik aku aja yang asik dikejarin, yang asik dituduh? Hah? Begituin lah. Kenapa asik kucing sini aja yang dituduh? Begitu banyak kucing sini, kenapa asik nuduhnya kucing sini aja? Karena gini, bukan aku nggak mau disalahin, tapi setahu aku nih dari cerita-cerita kucing anak-anak ini beraknya di semak-semak dekat rumah tuh, kok bisa dibilang kami bilang kayak hutan gitulah. Ada tanah kosong di dekat rumah orang ini. Ke situ kucingnya. Dan salah satu kucing adik aku nih, ada yang masih kecil, itu suka dalam rumah. Tapi kalau ke sana tak tahu lah tuh, jujur nggak tahu aku. Karena setahu aku, karena aku pernah juga nampak ada yang suka dalam rumah, ada yang ke semak-semak buang pupnya. Nah, aku bilang aja buang pup ya, biar lebih sopan lah. Udah berapa kali kejadian nak, ponakan aku nih selalu ngadu. Dibilang kucing kami bunda, kucing kami yang ini di depan rumah orang itu. Kasihan aku nggak ponakan aku. Aku takutnya bukan apa, entah siapa yang buang pup di situ kucingnya tuh. Asik ponakan aku aja yang disuruh buangin. Aku geram kali ya. Mau aku gadohi masalahnya aku orang luar ya kan. Aku cuman datang berkunjung aja ke situ, bukan yang tinggal di situ. Cuman aku hitam juga aku yang bang kecilkan sedikit lah bang, bisa nggak bang? Marah bunda ya? Nah, marah aku jadinya kan. Emang gak ininya. Kecilkan sedikit pokoknya, bunda lagi ngonten. Bergaduh kami kan. Realita, nyataan. Nggak mau kututupi, biar aja. Nggak mau aku sok-sok jadi ibu yang kesannya yang halus lembut. Nggak, bukan aku itu. Nggak mau aku pura-pura. Terserah lah kalian menilai aku kasar atau apa, terserah.
Karena balik lagi aku mau buat konten apa adanya. Wes. Nah, lanjut ke masalah kucing. Nah, itulah. Aku jadi pitam, jadi kurang respect aku sama tetangga adik aku. Itulah. Janganlah kayak gitu. Masalah posisi di rumah kalian tuh banyak kali kucing seliweran. Orang yang melihara kucing pun banyak. Kucing-kucing asing berdatangan, datang dari mana banyak. Kenapa pula tuduhannya si adik aku aja? Hah? Ada masalah apa? Jadi emosi aku. Kesel aku karena ketepatan dapat di depan mataku. Itu ketepatan aku datang. Kalau aku nggak datang, kasihan aku nengok ponakan aku asik digituin sama dia, sama tetangga-tetangganya. Apanya maksud kalian ini? Kenapa tetangga-tetangga yang udah lama tinggal sana yang melihara kucing juga nggak kalian tanya juga? Mana tahu tuh kucing mereka yang berak di situ. Geram aku jadinya. Keluar lagi emosi aku, padahal udah aku niatkan sebenarnya kan aku mau buat konten, kok bisa jangan marah-marah ya kan. Tapi kayak mana lah namanya, karena tingkah orang tua ini mentang-mentang dia besar udah tua, merasa punya pengalaman, berasa udah makan asam garam kehidupan, anak-anak nih aja ditekan dia. Orang tua masa kayak gitu sama anak-anak? Geram aku jadinya ya, merasa paling berkuasa jadi anak-anak boleh ditekan. Posisinya karena adik aku orang baru di situ, asik anak-anaknya aja yang diapain. Dalam hati aku, ya Allah, ketepatan aja aku ada di situ, ketangkap mata sama aku diperlakukan kayak gitu ponakan. Kayak mana lah kalau aku nggak datang? Makanya dari situlah aku niatkan datang aku tiap malam aku ke situ ya, biar aja. Salahnya Mia. Taruh di atas itu. Datang aku tiap malam biar aja bosan orang tuh nengok muka aku ya. Aku kadang-kadang palaknya gitu, kalau udah palak aku, orang ini misalnya meributkan masalah aku sering datang, aku bikin. Biar tambah semak mata orang tuh nengok aku ya kan. Asik dia aja yang datang, biarin los. Repet aku. Makanya aku sering bilang sama adik aku ya kan, aku orangnya diam sebenarnya, nggak mau banyak cerita sebenarnya, tapi jangan dipancing singa aku keluar. Kok emosi aku kadang. Makanya aku bilang aku kadang-kadang takut sama sifat aku sendiri ya. Udah emosi aku, kayak mana aku bilang ya, sampai laki aku pun sering nasihatin aku, jangan emosi bun, bawa sabar. Makanya kayak mana lah, kadang-kadang manusia ini ada aja yang suka macam-macam emosi awak ya kan. Aku pun sebenarnya nggak tukang ributnya, malas aku ribut-ribut, cuman ada aja yang mancing. Bukan masalah kalau ponakan awak nih udah dewasa semua, nggak apa-apa lah gitu, masih kecil-kecil pula gitu suruh buang tai kucing aja. Kesel aku ya. Gitu banyak kucing, kecuali kalau di gang itu cuma ada aku yang melihara kucing, bisa lah orang tuh gitu kan ya. Ini masuk gang aja udah adanya orang yang melihara kucing. Apa nggak gondok aku? Jangan kayak gitu mentang-mentang kalian merasa tua, merasa berkuasa, anak kecil kayak gitu kan. Buat malu. Kadang pernah aku kan bikin konten tentang cerita-cerita kehidupan aku nih ya kan. Sampai nanya kakak sepupu aku, Yun, kok misalnya tanya siapa gitu? Ya merasa, yang aku bilang aja siapa yang merasa lah, aku bilang. Nggak takut kok nanti ada, kenapa bisa takut kok bilang? Kalau dia nanya, kok cerita aku gini, kapan aku sebut nama? Ya kan? Kok merasa bagus? Malah tahu dia merasa ya kan? Jadikanlah apa namanya tuh bahan pertimbangan untuk diri dia. Apa ya aku kayak gitu ya? Berubah lah aku. Mana tahu ya kan? Bisa bawa sisi positif aku, bawa apa namanya itu, masukan positif untuk orang-orang yang aku ceritai. Menggibah aja kerja koyun, biarin. Yang penting aku menggibahnya kan aku nggak sebut nama. Aku karena menggibah gini karena harapan mana tahu ada yang nonton, dijadikanlah bahan masukan, jadi pembelajaran. Itunya ya apa bedanya lah mak cakapnya kayak orang channel-channel kriminal itu kayak mana? Bisa dibilang aib lagi ya kan? Aib dari korbannya pun, yang entah korbannya mantan LC, entah korbannya mantan mak cakapnya kupu-kupu malam. Ya apa bedanya? Sama ya kan? Lebih ngeri lagi kasus-kasus kriminal tuh ya kan? Kalau awak yang ringan aja lah. Aduh panasnya. Jadi udah aku gitu kena emosi aku ya kan. Aku bilang, udah bang, aku bilang gitu, sampun aku. Udah, nggak apa-apa. Ngalah kita yang waras, ngalah. Aku gitu kan aja udah. Yuk kita angkut. Mana. Kucingnya aku bilang.
Gituin, aku suruh ponak aku ambil pasir. Aku ini ngapain? Gerem aku. Udah lah ya. Aku lanjutkan tambah merepet aku. Duit. Duit lagi. Gunanya merepet, diminta duit. Apa gak tambah merepet mama kayak gitu digituin ya kan. Lanjut. Udah pergi dia, aku usir. Gerem kali aku nih. Dia mama yang buat konten. Ganggu aja. Duit naik makan nah. Cabut dia. Tuh kasih duit ya kan. Tapi mana cerita kita tadi? Oh iya, masalah kucing tadi. Itulah mau aku bilangkan ya kan. Aku gini herannya kenapa ya? Asik adik aku aja dikecokin masalah kucing ya kan. Masalah nya kucing ini ya kan. Asik ponakan aku aja yang dituduh. Yang punya kucing. Disuruh bersih. Yang iyanya karena mungkin karena sama tetangga yang lama, tetangga yang lain yang punya kucing itu udah bertetangga lama ya kan, segenlah dia mungkin. Jadi sama ponakan aku, si tetangga baru inilah yang dicecar sama dia. Heran aku ya. Udah tinggal buang aja, nya tuh ya beres. Makanya kesannya kenapa aku marah kali, karena masalahnya bukan ponakan aku aja yang punya kucing. Hampir sepanjang gang itu rata-rata melihara kucing. Kenapa ponakan aku yang tuduh aja? Pulang-pulang adik aku merepet aku. Tangga kalian tuh gini. Aku bilang ribut aja masalah tek kucing. Karena sebelum kejadian ini kan sering ponakan aku cerita. Ini begini bunda, begini. Jadi bang, ya udahlah. Mana lagi takut katanya. Pas salah buang. Kasihan coba. Sempat mak cakapnya itu bukan kucing dia coba. Dia juga yang beresin. Jadi mak cakapnya mau dibikin lah. Semacam aku jadi merasa ponakan aku kayak macam dijadikan pembuang tek kucing ya. Begitu jadinya. Wajar gak kalau aku marah? Nah, kalian lah kok di posisi aku. Marah gak kalian? Tiap ada kucing ponakan aku suruh apa? Suruh buangin. Oh, gak ada cerita. Merepet lah aku. Sejak itu, atau ya, aku gak pernah pula dengar lagi ponakan aku ngadu masalah kucing. Gak pernah. Karena aku tanya itu, bang, masih ada yang nyuruh bang, tapi gak ada. Kalau nggak digituin, yakin aku sampai sekarang mungkin jangan masih disuruhin. Ya, karena tetangga ini kayak mana ya? Memang kita dituntut lah untuk baik bersama tetangga ya kan. Tutup bahasa halus, berperilaku baik. Tapi kalau kayak gini enggak lah. Karena tetangga ini semakin dibaik karena melunjak ya kan. Harus tahu juga lah menempatkan kapan kita baik, kapan pula kita harus tegas ya kan. Nggak mau aku pelengak-pelengik asik. Geng, nggak mau aku. Payah urusannya. Nanti ujung-ujung kita nanti yang dibodoh-bodohin. Gak mau aku. Ternyata kesana aku cerewet ya kan. Tapi harus. Kalian juga gitu. Jangan mau, kalian boleh baik sama tetangga, tapi tetap harus ada batasnya. Gak ada tuh cerita orang baik. Berbuat baik tuh gak ada batasnya. Jangan pokoknya istilah gitulah ya. Berbuat baik itu jangan ada batasnya. Ada batasnya. Kalau aku pribadi ya, ada batasnya. Karena kadang-kadang ada beberapa kejadian. Semakin kita berbuat baik, terkadang orang-orang makin melunjak sama awak. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Harus ada batas. Kapan kita berbuat baik, kapan kita harus bersikap tegas. Bukan kita balas dengan jahat, enggak. Tegas saja. Ditegasi aja biar si kawan ini nggak melunjak, itu aja. Udah ya, udah selesai aku punya ini. Lipatan aku nggak selesai ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.